Action. Diawali ritual singkat ketua adat dengan memercik air pada puluhan ekor kerbau yang masih di dalam kandang sebagai tanda adat Morambai akan dimulai. Di luar kandang, para gembala yang terdiri dari bapak-bapak dengan potongan bambu ukuran 3-4 meter tengah siap menanti untuk mengerahkan kerbau saat pintu kandang dibuka. Saat pintu kandang dibuka, kerbau-kerbau berlomba untuk keluar. Para gembala dengan potongan bambu sigap mengarahkan puluhan ekor kerbau ke tengah sawah dibarengi dengan teriakan-teriakan yang khas. Riuh rendah teriakan para gembala untuk mengiringi puluhan ekor kerbau di areal persawahan. Teriakan-teriakan ini juga untuk mengusir kerbau-kerbau agar bergerak. Sementara potongan bambu untuk menjaga dan menghalangi agar kerbau tetap dalam kelompoknya untuk mendapatkan hasil yang optimal hingga areal sawah siap ditanami. Biasanya kerbau-kerbau ini harus digiring hingga ratusan kali. Inilah tradisi Morambai, yakni sebuah tradisi membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau. Tradisi Morambai dilakukan setiap awal musim tanam oleh masyarakat desa Tuare yang tinggal di Lembah Badak, pedalaman Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, secara turun-temurun sejak leluhur mereka. Untuk menentukan sawah yang akan dibajak, biasanya telah diatur oleh lembaga adat desa. Begitu juga jika ada warga yang memiliki sawah tapi tidak memiliki kerbau, juga bisa dilakukan Morambai yang tentunya diatur oleh lembaga adat. Uniknya, pada setiap pelaksanaan tradisi Morambai diikuti dan disaksikan hampir semua warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan lanjut usia. Karena bagi kami di sini, tradisi Morambai sekaligus sebagai hiburan. Apalagi ketika tradisi Morambai selesai dilaksanakan, kami warga dan pengembala kerbau mengikuti tradisi ini. Akan melantungkan nyanyian-nyanyian yang khas yang kami sebut nyanyian para gembala. Dan ketika itu juga warga ikut menari dan berdendang. Memang tradisi Morambai ini merupakan tradisi yang tidak bisa terlepas karena ini setiap tahunnya dilaksanakan di Tampo Badak. Kegiatan ini merupakan kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat atau kelompok yang sudah tertentu. Kegiatan ini diatur oleh lembaga adat. Biasanya mereka ke sawah bersama-sama berkelompok mengambil kerbau yang sudah disiapkan di dalam kandang. Kelompok ini menggiring kerbau secara berkeliling untuk menginjak-injak tanah, supaya
keesokan harinya mereka biasa tanami dengan tanaman padi sawah. Masyarakat lainnya mengikuti, perempuan juga ikut bersama-sama, bergembira di dalam mau melaksanakan kegiatan Morambai ini. Setelah selesai dalam melaksanakan suatu pekerjaan di satu kelompok itu, mereka bersukacita, bergembira, berdendang, sambil membawa suatu puji-pujian, sukacita, termasuk sukacita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lagi pula, masyarakat di sini masih memegang suatu tradisi. Tradisi apa yang mereka lakukan? Yaitu tradisi teriakan-teriakan yang khas. Itu merupakan teriakan memanggil suatu leluhur untuk supaya tanaman ini bisa akan tumbuh dengan secepatnya. Itulah merupakan tradisi yang mereka tidak lupakan di sepanjang zaman dan sepanjang sejarah kehidupan orang Badak. Lembah Badak yang sering juga disebut dengan Tanah Badak atau Tampok Badak terbagi dalam dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Lore Selatan dan Kecamatan Lore Barat yang meliputi 14 desa. Lembah Badak yang berada di jantung Pulau Sulawesi ini oleh para ahli sering disebut dengan Lembah Purbakala. Sebagai bukti bahwa Lembah Badak ini, Lembah Purbakala, dapat dilihat dari banyaknya patung-patung batu peninggalan zaman Purbakala yang tersebar di kawasan Lembah Tampok Badak. Di antaranya batu kalamba dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, berdiameter kurang lebih 1 meter. Watu obak yang berbentuk kepala dan badan monyet, dan watu molindo yang disebut patung palindo, artinya penghibur. Selain batu-batu peninggalan dari zaman Purbakala di kawasan Tampok Badak, saat ini masih banyak kita temukan rumah-rumah khas orang atau suku Badak yang kami sebut dengan tambi, yang bentuknya masih khas sejak zaman dulu. Rumah yang disebut tambi dengan model atap yang runcing, sekaligus berfungsi sebagai dinding rumah. Tiang-tiang rumah dari kayu daerah yang kuat dan keras, didirikan di atas fondasi batu alam, sedangkan pintu rumah sebagai akses masuk terletak di bagian depan rumah. Tambi ini sampai sekarang masih terus terjaga dan dilestarikan sebagai identitas rumah orang dan suku Badak. Hamparan persawahan hijau dikelilingi pegunungan, mengiringi denyut kehidupan masyarakat di sini. Sang Halib pemilik alam semesta telah menyiapkan alam yang kaya untuk dikelola penghuninya, yang terus kami perjuangkan untuk kehidupan.
Alam telah menjadi guru kami secara turun-temurun. Manusia dan sesama makhluk ciptaannya saling mengisi dan saling menghidupi. Adalah sebuah tradisi dan budaya yang telah berlangsung sejak zaman dulu dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kelokalan yang telah diwariskan nenek moyang. Kondisi alam yang dibelah aliran sungai Lairian menjadi kawasan ini penghasil pohon dan butir-butir kehidupan yang membentang luas dalam hutan dan lembah persawahan. Kami orang Badak banyak belajar dari alam, dan alam pun menyiapkan sumber kehidupan. Salah satunya yang masih dapat kita jumpai, bagaimana masyarakat di sini memanfaatkan kulit kayu untuk dibuat kain. Pembuatan kain kulit kayu yang banyak tumbuh di hutan sekitar pemukiman, kami sebut dengan bea. Jenis kulit kayu yang bisa dijadikan kain harus dari jenis pohon yang mengandung getah. Misalnya dari pohon beringin, dan yang kami sebut pohon kayu ivo dan pohon kayu malo. Sedangkan proses pembuatan yang pada umumnya dikerjakan oleh ibu-ibu sampai menghasilkan kain memakan waktu kurang lebih 14 hari. Warna kain dari kulit kayu terdiri dari dua macam warna, yakni warna putih kekuningan dan warna merah kecoklatan, tergantung dari jenis kayu yang dipilih. Oleh kami orang Badak, kain kulit kayu yang telah jadi disebut ranta. Dan dari ranta inilah kemudian dibuat pakaian atau baju dan lain sebagainya. Sebagai seorang perempuan Toba, saya bangga dan dikatakan bahwa perempuan itu merupakan satu tonggak negara, tonggak rumah tangga, dan sebagai seorang perempuan saya juga mempunyai tekad untuk terus maju dan maju, mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada generasi-generasi saya untuk terus melestarikan budaya Badak yang ada ini, sehingga negara, rumah tangga, dan budaya itu tidak akan runtuh, tidak akan hancur dimakan oleh waktu, sehingga budaya terus akan lestari.
Lembah Tampo Badak menyimpan sejarah leluhur kami. Alam menjadi guru kami. Di sini tempat kami berserah, tempat kami berpijat, tempat kami hidup, dan tempat kami bersyukur. Semua yang diwariskan leluhur adalah saksi bisu keberadaan kami sampai saat ini. Melestarikan dan menjaga warisan leluhur adalah harkat dan martabat kami orang Badak. Kami bangga terlahir sebagai orang Badak. Kami tidak akan biarkan adat dan tradisi kami dimakan senja, dan takkan kami biarkan tergerus oleh zaman. Sebagai masyarakat yang tetap menempati dan bermukim di tanah leluhur, kami terus mewarisi semua aspek kehidupan yang diturunkan leluhur, termasuk yang kami sebut dengan Moende. Moende ini adalah sebuah bentuk tarian rakyat, tari tradisi yang asli ataupun tarian para leluhur orang Badak. Tari Moende ini biasanya diawali lebih dari 10 orang, bahkan bisa menjadi tarian massal yang diikuti oleh masyarakat satu desa walaupun hanya diiringi musik dari gendang dan gong. Dan biasanya dilaksanakan pada sore dan malam hari ketika ada aktivitas bersama, baik dalam aktivitas sukacita yang tujuannya untuk saling menguatkan, menjaga kebersamaan dan persatuan. Begitu juga dengan syair-syair dan pantun yang dilantungkan, terkadang saling berbalasan, yang di dalamnya memiliki makna yang mendalam sesuai waktu dan tempat dilaksanakannya Moende. Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian pada tahun 1940-an di era pendudukan Jepang,
Tari Moende berkembang menjadi tari modero yang dikenal saat ini. Tapi bagi kami masyarakat Badak yang mendiami lembah Tampok Badak, sebuah tanggung jawab dan sudah kewajiban untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan adat yang diwariskan leluhur.